Selamat datang kembali di Opini, obrolan pendidikan terkini yang akan membahas inovasi pendidikan. Di salah satu wilayah di Provinsi Banten, yaitu khususnya Kabupaten Tangerang, ternyata ada inovasi pendidikan yang sangat-sangat bisa menjadi inspirasi bagi wilayah yang lain. Kali ini kita akan mengulas program ekstrakurikuler yang sangat istimewa dan berperan besar dalam membentuk masa depan anak-anak perempuan di Kabupaten Tangerang khususnya ya, yang mungkin nanti juga bisa ditularkan ke kabupaten kota yang lainnya, yaitu programnya adalah Keputrian. Dan di opini episode kali ini telah hadir di sebelah saya ada Kepala Bidang Sekolah Dasar dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang, Ibu Dili Windu Rezeki Sugandi, Ya. STMT. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibu akan berbagi wawasan mengenai bagaimana melaksanakan pelaksanaan dari program inovasi yang diciptakan oleh Dinas Kabupaten Tangerang ya Bu ya. Iya, betul. Oke, sebelumnya Ibu boleh memperkenalkan diri Boleh. dengan ini di depan kita nih ada sahabat-sahabat BPMP Banten, Bu. Kita panggilnya sahabat BPMP Banten. Ya, baik. Terima kasih Bu Nia. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat BPMP Banten ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada hari ini saya diundang ke podcast Opini oleh BPMP Banten. Saya Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, Bu Nia. Karena kebudayaannya kalau di Tangerang itu digabung ke Dispora. Jadi di Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, saya membawahi bidang pengelolaan sekolah dasar. Tusi saya, ya di situ membawahi mengenai kurikulum, kesiswaan, hingga sarpras di seluruh sekolah dasar di Kabupaten Tangerang. Gitu. Nah iya, sahabat BPMP Banten, inilah profilnya Bu Dili ya, Ibu Kabid ya, saya panggilnya Bu Kabid ya. Tadi kan inovasinya itu keputrian ya Bu ya? Iya, betul. Apa sih itu program keputrian di Kabupaten Tangerang? Kemudian sebenarnya tujuannya apa sih sampai Kabupaten Tangerang itu menciptakan inovasi pendidikan yang sekarang akan segera di-launching Bu ya? Iya, betul. Baik. Sahabat BPMP, program keputrian itu adalah program ekstrakurikuler yang kami susun khusus siswi fase C. Fase C itu fase C kalau di kurikulum Merdeka itu berarti kelas 5 dan kelas 6 ya. Kelas 5 dan kelas 6 itu adalah untuk memperkokoh pendidikan karakter siswa yang sebelumnya sudah didapat dari kurikulum inti yang anak-anak pelajari di sekolah. Sehingga di situ akan memperkuat karakter siswa dalam pendidikan adab etika, kemudian pendidikan karakter siswa dalam berbudi pekerti, kemudian perilaku hidup bersih sehat, dan lain-lain. Sehingga siswa akan lebih percaya diri, kemudian akademisnya akan lebih meningkat. Itu tujuannya sih sebenarnya. Oh iya. Menarik sekali nih Bu ya. Tujuannya tadi sudah sangat jelas ya. Terus di program keputrian ini kegiatannya apa aja sih Bu? Iya. Baik, kami memberikan edukasi kepada para siswi tadi. Dasarnya adalah karena anak-anak ini mulai memasuki usia remaja. Karena mulai memasuki usia remaja, nanti akan dibimbing oleh guru pendamping ekstrakurikuler terkait edukasi kebersihan diri, kebersihan lingkungan, pendidikan pra-remaja, artinya psikolog remaja, kemudian adab, etika, dan akhlak siswa, kemudian kecakapan hidup, kemudian kewirausahaan, hingga pendidikan seperti selain kebersihan tadi,
siswa-siswa perempuan itu kan saat ini yang fase C itu kan mungkin uh, dia belum beradaptasi misalkan mendapatkan menstruasi pertama. Jadi pendidikan terkait kesehatan, Iya, iya. reproduksi, kesehatan seksual pun itu akan kami masukkan di situ. Oh. Sehingga 6 pendidikan materi pendidikan tadi masuk ke situ. Jadi ada 6 materi yang Iya. memang akan diberikan kepada siswa Iya. siswi ya, Siswi putri. Mm-mm. Saya jadi penasaran ini Bu. Iya. Kenapa sih ininya keputrian, maksudnya terus kenapa putri gitu yang memang putranya itu kenapa nggak dicolek gitu ini Oh putra? iya. Iya Gitu. betul. Jadi dasarnya adalah awalnya saya mengambil ini itu kita melihat siswi putri ini ketika jam pelajaran setelah Ba'da Jumat, kalau kita di sekolah dasar negeri itu siswanya Jumatan pukul 11-12 ya. Sehingga untuk mengisi waktu itu alangkah baiknya siswi putri ini diajarkan untuk 6 hal tadi. Namun ketika ini berjalan nanti ada beberapa materi yang akan melibatkan putranya juga Bu. Jadi jangan khawatir putra tidak dicolek, putra akan kita colek juga. Ada beberapa materi yang kami akan melibatkan siswa putra. Terkait kecakapan hidup misalnya di materi itu kita akan ajarkan mereka misalkan bagaimana cara merapikan lingkungan kamarnya dulu. Mereka merapikan lingkungan rumahnya atau di adab dan etika bagaimana mereka bersikap yang baik kepada orang yang lebih tua, dan itu kan pasti putra juga akan kami colek di situ. Iya. Sehingga tujuan kedepannya kita akan menekankan pembinaan moral selain melalui ajaran yang sudah kita bangun di pendidikan ajaran agama Islam misalnya contohnya, kita akan bangun juga melalui pendidikan keputrian itu di adab dan etika. Kita akan libatkan juga di beberapa materi Bu. Makanya di sekolah dasar negeri yang pulangnya tiap hari Jumat pukul 11 dilanjut dengan pendidikan keputrian, di sekolah yang lain tidak perlu dilaksanakan pukul 11. Misalkan di hari-hari lain pun boleh bila mana sekolah itu memilih hari Sabtu atau hari-hari di luar hari Jumat. Oh, artinya gini Bu ya. Karena kan di Kabupaten Tangerang itu beragam ya Bu ya. Di keputrian ini tidak hanya untuk di sekolah, untuk yang muslim misalnya. Tidak. Jadi untuk yang non muslim pun bisa diadaptasi ya, diadopsi ya. Oh sangat harus. Karena ini tidak berbasis agama, tidak. Sehingga bila mana sekolah lain ingin mengadakan di luar hari Jumat, karena misalkan kepulangan mereka di hari Jumat tidak di pukul 11, mereka sangat boleh diadakan di hari-hari yang lain. Karena memang tujuan ini kan untuk meningkatkan nilai moral siswa, menekankan pendidikan karakter agar lebih memiliki pondasi yang kokoh, kita bangun rasa percaya diri siswa supaya akademisnya pun mereka lebih meningkat. Jadi kami akan dorong insya Allah untuk tahun pertama ini kami akan uji coba di kurang lebih 30 sekolah dasar. Besok kami akan tingkatkan di 160 sekolah dasar, dan insya Allah di 2025, di 2026 di Kabupaten Tangerang insya Allah akan terlaksana di seluruh sekolah dasar negeri dan swasta di Kabupaten Tangerang yang jumlahnya ribuan. Fantastis lah Kabupaten Tangerang itu ya. Malah Bumi ya, pimpinan itu sampai bilang seperti ini. Kita mungkin punya rencana jangka panjang jikalau pendidikan ekstrakurikuler, program ekstrakurikuler keputrian ini sudah terlaksana di seluruh sekolah dasar, tidak menutup kemungkinan ini akan direplikasikan juga di jenjang sekolah yang lebih tinggi, sekolah menengah
pertama misalnya. Karena alhamdulillah pimpinan kami sangat mendukung, sangat berperan juga dalam penyusunan program ekstrakurikuler keputrian. Jadi memang ada kabel mungkin ya Bu ya kalau Iya. ini ya bisa dilaksanakan di jenjang SD, SMP, bahkan mungkin yang SMA juga ya Bu ya ke Mudah-mudahan, depannya. mudah-mudahan, Iya. mudah-mudahan. Ke depannya itu Iya, ya. mudah-mudahan. Nah, sebenarnya apa sih dampak yang paling diinginkan nih Bu Iya. terkait dengan program keputrian yang akan di-launching? Iya, kita tahu sendiri ya Bu, apa namanya, siswa-siswi saat ini berbeda dengan dulu zaman kita ya. Iya. Yang tadi saya sudah sampaikan, yang ingin didorong adalah karakter siswa menjadi lebih, uh, pendidikan karakter itu menjadi lebih kokoh. Karena yang kita tahu saat ini informasi yang didapat oleh siswi itu lebih banyak informasi dari luar. Setelah pertama informasi yang didapat dari sekolah, mereka akan mencari informasi di luar. Daripada 6 materi ini mereka tidak mendapatkan informasi yang lebih utuh, seperti etika, adab, itu yang kurang dari siswa kita saat ini. Kemudian psikolog remaja, daripada mereka curhat dengan orang yang salah karena orang tuanya sibuk, mereka akan mendapat bimbingan psikolog melalui guru-guru pembimbing ekstrakurikuler di sekolahnya masing-masing. Karena kita tahu usia pra-remaja ini adalah usia yang harus dipersiapkan dengan baik bagi siswi-siswi kita di sekolah untuk menghadapi sekolah menengah pertama berikutnya. Jadi tentu saja peningkatan karakter, peningkatan adab, akhlak, dan etika mereka, kemudian informasi yang benar yang didapat oleh mereka daripada mereka mendapatkan informasi yang dari luar yang kurang benar. Jadi itu yang kita mau selain mereka mempersiapkan pendidikan berikutnya di sekolah menengah pertama. Iya. Jadi jangan sampai salah curhat. Iya, salah curhat. Sekarang kan banyak nih udah ada AI gitu, ada yang curhat ke ChatGPT gitu kan ya Bu ya. Iya. Makanya kita dorong selain itu juga ini bisa mengurangi angka bullying di sekolah. Ini juga bisa menjadi salah satu multivitamin atau suplemen tambahan untuk siswi itu tidak menjadi korban perundungan karena adab etika tadi kami tekankan di sini, tidak menjadi pelaku perundungan bagi rekan-rekan mereka. Itu juga bisa. Iya. Dan sangat dibutuhkan juga kolaborasi ya Bu ya. Betul. Kolaborasi antara pihak sekolah, pihak guru gitu ya. Nah sekarang bagaimana sih peran dari tadi guru, orang tua, sekolah gitu untuk memastikan keberhasilan dari program ini? Iya, guru itu di ekstrakurikuler keputrian ini, guru pendamping ya, nama yang kami pakai di ekstrakurikuler keputrian ini sangat berperan penting. Karena yang menjadi mentor dan fasilitator itu adalah guru. Jadi kami akan melakukan soft launching dan kami juga akan melakukan pelatihan kepada para guru kelas 5 dan kelas 6 dan guru PAI yang akan kami berikan tugas melakukan pendampingan di ekstrakurikuler keputrian. Jadi itu sangat memegang kunci dan peranan penting, Bu Nia. Apalagi orang tua. Mungkin nanti di kurikulum ekstrakurikuler keputrian kami akan memberikan tugas, sudah diberikan tugas misalkan bagaimana cara membersihkan kamarnya dulu di rumah supaya tidak kotor. Itu juga kan terkait PHBS ya, perilaku hidup bersih sehat. Guru akan berkomunikasi dengan orang tua. Tugas dari kami sudah dijalankan belum di rumah. Nah, itu orang tua, guru selain sebagai mentor juga sebagai fasilitator di program ini. Oh iya. Jadi memang sangat penting gitu ya kolaborasi dari semua lini ya Bu ya. Betul. Orang tua,
guru, Iya, kemudian kepala sekolah, bahkan pihak dari Dinas Pendidikan pun ya Bu ya, iya. akan tetap ada monitoring Oh, atau tentu. seperti itu ya Bu ya? Betul. Jadi insya Allah kami akan melakukan soft launching pada bulan ini, bulan November. Kemudian kami akan melakukan pilot project di 30 sekolah ya, Bu, 30 sekolah. Kemudian kami akan mereview kembali hasil pilot project. Insya Allah ke depan di tahun 2025 kami akan melakukan grand launching bersama pimpinan kepala daerah nanti yang baru yang kita tidak Oh, tahu siapa nanti. iya. Karena yang kami tekankan program ini insya Allah kami akan meminta dan memohon dukungan kepada kepala daerah nanti yang baru tentu saja setelah di tahun 2025 agar program ini kami harapkan akan berjalan panjang ke depannya. Dan pastinya bisa juga direplikasi ya Bu ya, Oh iya, oleh wilayah lain, ya tidak hanya di betul. Banten ya Bu. Betul, tentu saja kabupaten, daerah lain pun akan dapat mereplikasi program ini di tempatnya, tentu saja dengan modifikasi atau inovasi-inovasi yang lain. Gitu Bu Nia. Iya, sungguh rencana yang menarik ya Bu ya. Terima kasih. Menarik banget dan semoga program ini dapat terus berkembang ya dan memberikan dampak positif bagi lebih banyak siswa di masa depan ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak nih Bu Dili ya atas penjelasannya, Terima kasih. mengenai inovasi yang sepertinya memang baru kami dengar juga ya inovasi ini, dan sepertinya rencananya juga akan ada regulasinya juga ya Bu ya. Betul, betul, betul. Tidak mungkin kita mengadakan satu kegiatan, apalagi ini berbasis kurikulum ya. Iya, iya. Pasti harus kami adakan peraturan-peraturan di atasnya supaya kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Gitu Bu Nia. Iya, iya. Iya. Ya, terima kasih banyak Dili Ya, terima atas kasih. waktunya dan penjelasan yang sangat informatif tentang program keputrian. Terima kasih kembali Bu Nia, terima kasih kepada teman-teman BPMP yang sudah bersedia mengundang kami. Alhamdulillah, semoga kolaborasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang bersama BPMP dan dukungan dari BPMP terhadap program ekstrakurikuler keputrian sungguh kami sangat hargai dan salam hormat untuk rekan-rekan BPMP semua. Oke. Demikian obrolan kita kali ini, sahabat BPMP Banten, tentang inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Kabupaten Tangerang mengenai program keputrian. Sampai jumpa di episode opini obrolan pendidikan terkini berikutnya dengan topik-topik yang akan selalu menarik. Tetap dukung pendidikan karakter anak-anak kita untuk masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa.